guys, balik lagi, gua Migo. Hari ini tanggal 11 Januari, hari Selasa 2022. Kita akan mulai analisa untuk sesi New York malam ini. Kita mulai dari forex, dari currency, untuk melihat kekuatan dolar. Mulai dari USD Japanese Yen. USD Japanese Yen seperti yang kita tahu, kemarin nge-break extension long-nya. Ya, dia nge-break extension long-nya. Sini bisa dilihat, sudah break 618. Maka kemungkinan ada tren baru, yaitu downtrend. Short setup yang pertama di trade di 0,5 dan kemungkinan dia akan melakukan full retracement short di sesi New York malam ini, dan ini akan ngebuat kekuatan dolar sementara waktu. Jadi yang perlu kita perhatikan buat malam ini di sesi New York, jika USD Japanese Yen bisa nge-trade bergerak menuju resisten, setelah itu melanjutkan downtrend, maka itu akan menjadi trade kelemahan dolar. Jadi semua market-market yang berpairing dengan dolar, kemungkinan kalau trade setup yang ini berhasil, maka market-market lain yang berpairing dengan dolar itu akan menguat atau naik. Jadi untuk USD Japanese Yen selama masih berada di bawah 115 dolar, USD Japanese Yen miris. Lanjut ke Aussie dollar. Aussie dollar seperti yang kita tahu berada di dua measured move. Pertama dari short setup daily-nya, habis bounce dari 0,5 short untuk daily, dan long setup ya dari low di bulan Desember ke high di bulan Januari ini. Kita lihat di sini ada partisipasi di 0,5 ke time frame yang lebih kecil. Seperti yang kita tahu ya, karena USD Japanese Yen sekarang squeeze ke resisten yang lebih besar, kemungkinan Aussie dollar akan turun. Jadi short ini bermain, kemungkinan dia bakal retest di 0,5 atau mungkin ke golden zone. Jadi stuck di antara dua setup ini. Mungkin hari ini akan jadi penentunya, dan besok kita akan melihat tren yang lebih jelas. Untuk sekarang, selama masih berada di bawah 0,72 dolar, Aussie dollar masih dalam short setupnya, sedangkan selama masih di atas 0,70 dolar, 0,70979, Aussie dollar USD masih berada di long daily setupnya. Di stuck di antara dua ini, kita lihat apakah dolar menguat atau melemah. Lanjut ke Euro USD. Euro USD seperti yang kita tahu berada di weekly short, daily short, dan sekarang berada di extension daily short. Mungkin bisa dibilang ini extension weekly short. Tetap untuk weekly-nya selama masih berada di bawah 1,14 dolar, Euro USD masih miris, tapi kita sudah menemukan clue kalau memang trade short setup first test pertama untuk USD Japanese Yen ini berhasil, maka itu akan mewakilkan kelemahan dolar, sehingga euro dolar mungkin bisa ngebreak resistance extension short ini dan squeeze ke extension yang lebih besar. Untuk time frame lebih kecilnya di hourly, ini long setup ya, long setup dari low yang dibuat sejak 24 November dan ranging selama 5 minggu ini ke high. Kita lihat ada partisipasi long, dan kemungkinan ini akan membawa kita ke trade jika memang dolar melemah. Ini akan membawa kita ke trade
yang bisa nge-break daily short extension shortnya. Time frame yang lebih kecil lagi, kan bakal pullback ini. Di USD Japanese Yen ke resisten, mungkin Euro USD bakal ke pullback ke support. Lanjut ke British Pound USD. British Pound USD mungkinan sekarang kita bergerak menuju resisten di weekly. Di weekly, short setup yang pertama berhasil mencapai target. Short setup yang kedua berhasil mencapai target, dan sekarang kita kemungkinan akan bergerak menuju resisten ke short resisten yang ketiga. Time frame yang lebih kecil, kita korelasikan long setup yang ini dengan USD Japanese Yen short setup yang ini. Oke. Sekarang sudah berhasil hampir mencapai target. Kemungkinan dia bakal retest short setup ini lagi. Kalau memang USD Japanese Yen berhasil nge-trade short setup ini, maka GBP USD akan terus grinding high menuju resisten yang lebih besar tadi, yaitu yang ini. Perlu diingat kalau GBP USD sebelumnya itu berada di support ekstensi ya. Ekstensi pertama sukses di trade, ekstensi kedua agak sloppy tapi berhasil di trade sampai target. Dan ini ekstensi yang ketiga. Tiga apa empat tadi ya. Di trade di 0,5 dan mempunyai target yang sama dengan long setup yang ini. Jadi bullish selama berada di atas 1,353 dolar untuk British Pound USD. Kita korelasikan dengan USD Japanese Yen. Lanjut ke indeks SPX 500. SPX 500 kita selalu ngelihat juga fix untuk leading indicator kita. Fix naik, SPX turun. Fix turun, SPX naik. Oke, kita korelasikan. Fix berada di short setupnya. Di weekly kita tahu ini ledakan 618 dan dia downtrend. Kita lihat ini short setup yang pertama. Kita sekarang berada di short setup yang kedua. Mungkin bisa menyelesaikan target yang ini dengan short setup yang ini. Oke. Resisten yang ini di fix itu sudah dikonfirmasi karena sudah ngebreak long setup yang ini. Dia sudah ngebreak dan ini konfirmasi dari short setup. Di time frame yang lebih kecil, kita lihat di sini ada traditional short berubah menjadi extension di trade 382. Kemungkinan kita ngebuat extension after extension. Tapi yang kita perlu lihat malam ini pullback yang penting ya, itu kita gunakan anchor yang ini ke low yang terakhir, atau dia juga bisa ngebuat full retracement short setup. Jadi kita gunakan ini sebagai bearish below the line kita selama masih berada di bawah 21 dolar ya, yang ini short setup yang ini. Fix masih bearish dan SPX, indeks dan saham lainnya bullish. Sekarang kita korelasikan dengan SPX. XPX, bisa dilihat punya long setup di daily, di mana ini short setup di fix untuk daily-nya di 0,5, dan mungkin sekarang kita berada di yang ini memang belum mencapai target ya. Tapi sekarang kita ngelihat perspektif dari ini yang bounce di 382 dan lihat
candle-nya ya. Ini kekuatan buyer di daily, ini daily chart. Bahkan di weekly, lihat week-nya, kekuatan buyer-nya ya. Bisa dilihat. Time frame yang lebih kecil. Sekarang kita korelasikan dengan fix. Tradisional yang pertama di SPX. Di fix, di SPX. Stensi yang pertama tadi, ini kita hapus dulu. Stensi yang pertama, ya, stensi yang pertama. Lalu stensi after ekstensi, ini limit order harusnya. Kan dimana tadi pagi gua ngelong nih ya di sesi Asia dan berhasil mencapai target. Nah, sekarang yang perlu kita awasi untuk sesi New York malam ini di fix kemungkinan bakal gunakan full retracement short-nya. Jadi kita kasih ruang untuk pullback ya. Atau kita ngebuat dari anchor yang ini. Jadi di SPX begini ya. Kita hapus dulu. Mungkin dari high yang di sini atau full retracement ya. Tetap kita gunakan ini sebagai bullish buffline kita selama berada di atas 4.624 dolar. SPX masih bullish. Untuk fix selama masih berada di bawah 21 dolar, fix masih bearish dan bullish untuk indeks dan saham, terutama SPX. Kita lanjut ke komoditas gold. Gold dari daily bisa dilihat itu candlenya gimana ya, long setup yang ini ya. Karena ada kelemahan, indikasi kelemahan dolar, maka gold bisa saja ke influence untuk bergerak bullish. Karena dolar melemah, gold bullish. Kalau bisa lihat ya, ini weekly long setup buyer, daily long setup buyer. Oke, walaupun sloppy tapi bisa dilihat dari candlenya. Di time frame yang lebih kecil, kita punya long setup yang ini tadi ya, long setup daily, dan kita juga punya kemungkinan short setup daily juga. Lihat di time frame yang lebih kecil, long setup yang pertama berhasil mencapai target, long setup yang kedua berhasil mencapai target, dan ini sekarang long setup yang ketiga. Oke, ini yang kita gunakan sebagai bullish buffline kita selama berada di atas 1.792 dolar. Gold masih bullish. Ini berkorelasi dengan USD Japanese Yen juga ya. Ini squeeze ke atas, ke resisten, dan mungkin gold bakal pullback ke long setupnya, ke support. Jika dia bisa nge-break daily short setup yang ini, maka itu adalah konfirmasi support yang ini. Support daily atau weekly ya. Dan kemungkinan kita setelah kita nge-break ini, kita bakal buat series long menuju ATH yang baru. Atau akan menjadi fase yang benar-benar bullish banget buat gold. Kita lihat di silver. Silver harusnya sama dengan gold ya. Walaupun di sini sloppy, tapi ada kemungkinan terjadi. Di time frame yang lebih kecil, dia sudah break sebenarnya. Sudah break. Tapi karena ngelihat gold berhasil mempertahankan longnya. Sekarang silver berada di short setup. Ini kita bisa hapus dulu. Nah, lihat di time frame yang lebih kecil. Long setup yang pertama. Long setup yang kedua di trade lagi. Di 0,5 berhasil mencapai target. Dan sekarang kita berada di long setup yang ketiga. Kita gunakan ini sebagai bullish buffline kita.
Selama silver berada di atas $22, silver masih bullish. Mungkin trade di sesi New York ini, di mana USD dollar bakal squeeze ke resisten dan silver bakal squeeze ke support dan ngebawa kita ke resisten yang lebih besar. Kalau bisa nggak break ini resisten daily short setup yang ini, kemungkinan silver akan melakukan rally up juga sama dengan kayak gold. Walaupun di bawah sebenarnya nggak ada support yang mendukung ya, karena dia sudah nge-break 618 ya. Ini sudah break, jadi hati-hati kalau buat silver. Yang bisa dilihat bullish untuk lebih jelas adalah gold di daily di long setup ya. Ya, kita lanjut ke cryptocurrency kita. BTC masih sama kayak kemarin, masih berada di extension short setupnya ya. Kita pakai chart spot aja. Jadi ini short setup yang pertama di 382. Ekstensi pertama di trade di 382 berhasil mencapai target. Ekstensi kedua berhasil mencapai target ya. Ini lihat ada profit taking level. Ini ekstensi yang ketiga. Jadi BTC selama masih berada di bawah 43K, 43.300, 43.400 dolar. BTC masih bearish. Kalau bisa nge-break, mungkin kita bakal squeeze ke resisten yang lebih besar. Ya, banyak kemungkinan resisten, tapi yang jelas ini resisten yang penting. Jika bisa nge-break ini dan mempertahankan pullback-nya, maka kemungkinan BTC bisa ngebuat ATH baru. Tapi PR yang pertama dikerjakan untuk malam ini harus bisa nge-break daily extension short ini. Sorry, 4 hour atau ya time frame kecilnya extension short yang ini. Ini harus di break dulu untuk bisa nge-squeeze ke short setup yang lebih besar. Ethereum berada di support yang kedua, pas di 618 ya. Tapi nggak ada yang perlu dilihat lagi. Kalau dari Ethereum, dari daily sudah kelihatan selama berada di atas $2.870, di atas golden zone long, Ethereum masih bullish. Lihat sini juga sudah ada short series ya. Sini short di 382 dan sama kayak BTC dia ngebuat ekstensi. Ekstensi pertama di trade di 0,5 dan ini ekstensi yang kedua. Harus bisa nge-break ini untuk paling tidak mengonfirmasi support yang di bawah. Jadi ini level extension short malam ini yang perlu di break ETH jika dia ingin mengonfirmasi lebih lanjut support yang besar ini. Support weekly atau daily, ya, support time frame besar lah pokoknya. Dia harus nge-break daily extension short ya. Oke, saya rasa cukup untuk malam ini. Analisa buat sesi New York. Jika ada yang bingung silahkan ditanyakan di komen di di forum atau di Discord. Jika merasa terbantu silahkan share video ini kepada teman-teman lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam.